Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Petrus Rivaldo Ngai Badeoda dengan NIM 2022-110988. Saya merupakan mahasiswa program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora Universitas Flores. Video ini dibuat sebagai bentuk pemenuhan tugas mata kuliah Filsafat Hukum yang diambil oleh Bapak Agustinus F. Pascalino Dadi, S.Phil M. Hum. Dalam video ini, saya akan menjelaskan mengenai aliran Freire-Ricciere serta kaitannya dengan contoh kasus dalam praktik penegakan hukum. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam materi pembahasannya. Materi aliran Freire-Ricciere merupakan kebalikan atau bertolak belakang dengan legisme. Lahirnya Freire-Ricciere karena melihat kekurangan dalam aliran legisme yang dirasa tidak dapat memenuhi kebutuhan dan tidak dapat mengatasi persoalan-persoalan baru. Aliran ini merupakan aliran bebas yang hukumnya tidak dibuat oleh badan legislatif dan menyatakan bahwa hukum terdapat di luar undang-undang, berbeda dengan aliran legisme di mana hukum terikat sekali pada undang-undang. Maka hakim yang menganut aliran Freire-Ricciere bebas menentukan atau menciptakan hukum dengan melaksanakan undang-undang atau tidak. Pemahaman jurisprudensi adalah primer, sedangkan penguasaan atas undang-undang adalah sekunder. Menurut Soeroso, kelebihan dari aliran Freire-Ricciere yakni yang pertama, hakim benar-benar menciptakan hukum atau jus made law karena keputusannya didasarkan pada keyakinan hakim. Yang kedua, keputusan hakim lebih dinamis dan up to date karena senantiasa mengikuti keadaan perkembangan di dalam masyarakat. Yang ketiga, hukum hanya terbentuk oleh peradilan atau Rechtspraak. Yang keempat, bagi hakim undang-undang, kebiasaan dan sebagainya hanya merupakan sarana saja dalam membentuk atau menciptakan atau menemukan hukum pada kasus-kasus yang konkret. Pandangan Freire-Ricciere berkutik berat pada kegunaan sosial atau social knowledge. Hukum bebas ini timbul di dalam masyarakat dan diciptakan oleh masyarakat sendiri, berupa kebebasan dalam kehidupan masyarakat dalam hukum konkret atau hukum alam yang sudah menjadi tradisi baik yang diajarkan oleh agama maupun adat istiadat. Tujuan dikembangkannya ajaran Freire-Ricciere adalah yang pertama, memberikan peradilan sebaik-baiknya dengan cara memberikan kebebasan kepada hakim tanpa terikat pada undang-undang, tetapi menghayati tata kehidupan sehari-hari. Yang kedua, membuktikan bahwa dalam undang-undang terdapat kekurangan dan kekurangan itu perlu dilengkapi. Yang ketiga, mengharapkan agar hakim dalam memutuskan perkara didasarkan dengan kepada Rechtsheid atau cita hukum. Kasus berdasarkan uraian mengenai aliran Freire-Ricciere tersebut untuk memberikan gambaran konkret mengenai perkara yang akan dikaitkan dengan aliran ini. Selanjutnya, penulis akan memaparkan contoh kasus Nenek Asyani yang terjadi dalam praktik penegakan hukum. Kasus yang dipilih akan diuraikan secara sistematis menggunakan pendekatan 5W1H agar kronologi dan fakta peristiwa dapat dipahami secara jelas. Kasus pencurian kayu jati yang menjerat Nenek Asyani terjadi di Kabupaten Situbondo dan bermula pada tahun 2014 ketika Asyanti, seorang nenek berusia sekitar 63 tahun yang bekerja sebagai tukang pijat, menggunakan kayu jati simpanannya untuk membuat dipang pijat. Kayu tersebut kemudian disita aparat karena Asyanti tidak menunjukkan dokumen kepemilikan, sehingga ia ditetapkan sebagai pelaku pencurian dan ilegal longitas. 7 batang kayu jati diklaim milik perhutani di Situbondo. Perkara ini berlanjut ke Pengadilan Negeri Situbondo pada 23 April 2015. Majelis hakim memvonis Asyani bersalah dengan hukum 1 tahun penjara dan masa percobaan 15 bulan. Putusan tersebut menuai kecaman luas dari masyarakat karena Asyani mengaku kayu itu berasal dari tanah warisan miliknya sendiri, dan keterangan tersebut didukung oleh warga desa sehingga publik menilai penegakan hukum dalam kasus ini tidak mencerminkan rasa keadilan dan seharusnya dapat diselesaikan secara kekeluargaan di tingkat desa. Analisis antara teori dan kasus aliran Freire-Ricciere menempatkan hakim sebagai subjek aktif dalam pembentukan hukum, di mana hukum tidak semata-mata dipahami sebagai norma tertulis dalam undang-undang, melainkan juga sebagai nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Aliran ini menolak penerapan hukum secara kaku
sebagai dianut oleh aliran legisme dan menekankan pentingnya keyakinan hakim, rasa keadilan, serta kegunaan sosial dalam menjatuhkan putusan dalam kasus pencurian kayu jati yang menjerat Nenek Asyani. Majelis Hukum Pengadilan Negeri Situbondo lebih menitik beratkan pada pemenuhan unsur delik pencurian dan illegal logging berdasarkan peraturan perundang-undangan tanpa secara optimal menggali fakta sosial yang berkembang di masyarakat. Padahal, berdasarkan keterangan terdakwa dan kesaksian warga desa, kayu jati tersebut berasal dari tanah waris milik Nenek Asyani sendiri. Fakta ini menunjukkan adanya hukum yang hidup dalam masyarakat atau living law, berupa pengakuan kepemilikan secara adat dan sosial yang seharusnya turut dipertimbangkan oleh hakim. Apabila pendekatan Frey-Rechlere diterapkan, hakim seharusnya tidak hanya terpaku pada ketiadaan dokumen formal kepemilikan kayu, melainkan juga mempertimbangkan kondisi sosial terdakwa sebagai seorang nenek lanjut usia yang bekerja sebagai tukang pijit, tidak memiliki motif kejahatan yang merugikan kepentingan umum, serta tidak menimbulkan kerusakan hutan secara nyata. Dengan demikian, undang-undang seharusnya diposisikan sebagai sarana, bukan tujuan dalam menemukan hukum yang adil bagi kasus konkret. Selain itu, tujuan utama Frey-Rechlere untuk mewujudkan kegunaan sosial atau social dolmetmatil tampak tidak tercapai dalam putusan tersebut. Pemindahan terhadap Nenek Asyani justru menimbulkan kegaduhan sosial dan rasa ketidakadilan di masyarakat, yang menunjukkan bahwa putusan hakim tidak selaras dengan rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Dalam perspektif aliran ini, hakim seharusnya dapat menggunakan diskresi yudisial untuk menjatuhkan putusan yang lebih humanis, misalnya dengan melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum atau menyelesaikan perkara melalui pendekatan keadilan restoratif. Dengan demikian, kasus Nenek Asyani mencerminkan pentingnya penerapan aliran Frey-Rechlere dalam praktik peradilan di Indonesia, khususnya dalam perkara yang melibatkan masyarakat kecil. Analisis ini menunjukkan bahwa penegakan hukum yang hanya berorientasi pada kepastian hukum formal berpotensi mengabaikan keadilan substantif, sehingga diperlukan keberanian hakim untuk menggali, menciptakan, dan menemukan hukum yang sesuai dengan cita hukum atau rechtsite dan nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat. Saya menyimpulkan bahwa aliran Frey-Rechlere menekankan kebebasan hakim dalam menemukan dan menciptakan hukum dengan tidak semata-mata terikat pada undang-undang, melainkan juga memperhatikan nilai keadilan, kegunaan sosial, serta hukum yang hidup dalam masyarakat. Dalam kasus Nenek Asyani, penerapan hukum yang terlalu formalistik menunjukkan bahwa kepastian hukum belum tentu sejalan dengan keadilan substantif, sehingga pendekatan Frey-Rechlere menjadi penting untuk mewujudkan putusan yang lebih manusiawi dan berkeadilan. Demikian pembahasan mengenai aliran Frey-Rechlere dan kaitannya dengan kasus Nenek Asyani. Melalui pembahasan ini, diharapkan kita dapat memahami bahwa hukum tidak hanya soal aturan tertulis, tapi juga tentang rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Semoga materi ini dapat menambah wawasan, menjadi bahan refleksi